Alhamdulillah masih di Islam itu Indah. Waktunya kita mendengarkan kesimpulan dari tema yang kita angkat hari ini bersama guru-guru kita. Yang pertama kita berikan kesempatan kepada guru kita Ustadz Maulana. Sebagai kesimpulan dari tema kita hari ini memperbaiki hubungan kepada Allah, maka cara yang paling efektif adalah fokus akan akhirat. Setiap apapun yang kita lakukan, siapkan untuk bekal kita ke akhirat. Karena kehidupan yang abadi itu di akhirat. Dan bagaimana caranya supaya ingat kepada Allah. Maka selain fokus akan akhirat, supaya kita dekat dengan Allah, makanya perbaiki diri kita. Sekali lagi, perbaiki diri kita. Jangan sampai ada penyakit hati. Sebagaimana tadi sudah dijelaskan oleh Habib dan Bunda tentang perihal hati ini. Bagaimana memperbaiki hati, hilangkan penyakit hati. Dan satu lagi, ayo fokus untuk memperbaiki ibadah kita. Mungkin kita tidak bagus hubungan kita kepada Allah karena salat kita belum khusyuk. Ibadah kita tidak terlalu khusyuk. Atau mungkin puasa kita hanya sekedar menjalankan tapi tidak ada ketaatan di dalamnya. Maka jalankan ketaatan, bersedekah dengan dibiasakan. Supaya apa? Baik hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bunda Tuti izin. Baik, dengan adanya kita selalu berzikir kepada Allah, memperbaiki hubungan kita kepada Allah, insya Allah akan membawa ketenangan. Orang yang selalu berzikir kepada Allah, hidupnya tenang, tidak gelisah. Tidak semuanya yang dipikirkan itu rumit, tapi dengan berzikir akan Allah berikan solusi. Orang yang selalu berzikir kepada Allah dengan sholat 5 waktu, dengan membaca Al-Quran, dengan bertasbih, itu akan membawa kebahagiaan. Bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Semuanya akan ada solusinya dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya keajaiban-keajaiban yang bisa kita dapatkan dan berzikir kepada Allah. Bahwa kita akan mendapatkan kebaikan-kebaikan dari Allah, dari manusia sesama kita, dari tetangga, dari orang tua, ya, dari suami, dari anak, dari saudara semuanya. Kalau kita memperbaiki hubungan dengan manusia bisa. Nah, kita harus bisa lebih meningkatkan diri kita, memperbaiki hubungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena akan membawa kesuksesan di dunia dan di akhirat. Ya. Masya Allah, terima kasih banyak Bunda. Mohon izin dari Habib, silakan Bib. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Keajaiban yang akan terjadi ketika hamba tersebut memperbaiki hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, Allah akan mudahkan segala urusannya. La yukallifullahu nafsan illa us'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Ketika seorang dikasih ujian sama Allah, Allah tidak akan memberikan ujian yang berat kecuali dengan kesanggupan hamba tersebut. Allah nggak akan ngasih cobaan yang berat kecuali dengan kesanggupan hamba tersebut. Sehingga hamba tersebut memperbaiki hubungannya dengan Allah, maka Allah kasih jalan keluar secepatnya. Allah selesaikan urusannya secepatnya. Allah bukakan pintu-pintu, yakni pintu rizkinya kalau rizkinya lagi susah, pintu sehatnya kalau lagi sakit, pintu penyelesaian masalahnya ketika hubungannya dengan kantornya, teman kerjanya dan lain sebagainya. Ini adalah bentuk daripada hamba memperbaiki hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah perbaiki hubungannya dengan makhluk-makhluknya Allah dan kehidupannya diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi yang dilakukan ketika seorang hamba tersebut memperbaiki hubungannya dengan Allah, maka hamba tersebut mendapatkan kenikmatan ketika dia ibadah kepada Allah. Yakni nikmat khusyuk, nikmat tenang, nikmat yang indah ketika sholatnya, berusaha untuk lama-lama dalam sholatnya, berlama-lama dia bermesraan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan kalimat-kalimat yang dia keluarkannya, doa yang dia panjatkannya, sujudnya, igra'ul Qur'annya, dia baca Qur'annya, penuh dengan kenikmatan. Ketika dia memperbaiki hubungannya dengan Allah, Allah tambahkan kenikmatan yang dahsyat sehingga dia mau nambah baca Qur'an. Yang tadinya 1 ain jadi 2 ain, yang tadinya 2 ain jadi 3 ain, yang tadi 1 juz jadi 2 juz, yang tadi 2 juz jadi 3 juz. Karena nikmat. Walaupun matanya sakit, matanya rusak, minus 2, 3 ataupun 4, dia berusaha untuk beli kacamata lagi, dia baca Quran lagi, dia indah nikmat kepada Allah. Bahkan dengan kenikmatan tersebut mendatangkan sebuah ketenangan dalam jiwanya dan hamba tersebut apa? Nikmatnya yakni ingin berjumpa dengan Allah.
Allahumma rzuqna nazar ila wajhikal karim. Amin. Dia ingin berjumpa dengan Allah. Amin, Ya ya Allah, Allah. berikanlah rezeki aku Amin, berjumpa dengan ya Allah. Allah. Amin, ya Berjumpa Allah. denganmu ya Rahman. Amin, ya Berjumpa Allah. denganmu ya Rahim. Amin. Ini bentuk kenikmatan yang tinggi. Rabbana Amin. atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Wa dakhilna jannata mal abrar. Ya Aziz, ya Ghaffar, ya Rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Masya Allah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Demikianlah perjumpaan kita hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh guru-guru kita hari ini dijadikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Dan sekali lagi mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.